Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Jumpa lagi bersama aku Cut Auri. Nah, di video kali ini aku ingin menceritakan pengalaman aku bercadar. Jadi dari awal aku bercadar itu kayak gimana, pengalaman aku dikatain sama orang. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Sebelumnya, buat teman-teman semua, hari ini aku lagi-lagi pakai hijab Hawa dari Auri Eksklusif. Ini udah satu set ya. Nah, ini aku pakai cadar yang 3 layer karena aku habis dari luar, dari tempat pengajian kan rame. Jadi otomatis lebih gimana ya, lebih banyak aktivitasnya karena aku sendiri di situ pengurusnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe akun channel aku. Semoga dengan subscribe kalian bisa membangkitkan semangat aku untuk share pengalaman atau apa yang bisa aku share gitu buat kalian semua. Kalau misalnya nanti ada hal yang baik bisa kalian ambil, kalau misalnya nggak baik ya udah ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu kan. Jangan lupa like juga, jangan lupa share. Semoga apa yang aku sampaikan, pengalaman aku ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa juga follow akun Instagram aku pribadi Cut Auri, dan akun Instagram all shop aku, tempat jual yang satu set hijab kayak begini dan pashmina, tutorial yang kemarin tuh pashmina seperti itu ada di situ juga. Itu udah include sama cadar yang satu set ya. Itu nama akun Instagramnya Auri Eksklusif. Jadi kalian bisa follow dan lebih lanjut. Nah, di video kali ini aku seperti yang udah aku bilang tadi, aku akan menceritakan pengalaman aku bercadar. Aku mulai bercadar yang nggak buka tutup lagi tuh emang yang udah fokus bercadar itu dari tahun 2016 ya, 2016. Jadi sebenarnya aku tuh bukan orang yang awam tentang cadar, enggak, karena emang dasarnya aku lahirnya dari keluarga yang alhamdulillah ya paham agama, lingkunganku juga alhamdulillah. Pokoknya kalau masalah itu alhamdulillah banget, aku bersyukur kalau misalnya aku itu lahir dari keluarga yang seperti itu gitu. Lingkungan aku juga mendukung. Cuman nah, pas itu aku tuh SMP, SMA dari mungkin ya dari lahir, dari dalam kandungan udah diajarin ya, alhamdulillah. Nah, aku itu udah pakai cadar itu udah mulai dari ngaji-ngaji malam dulu, dari dulu udah gitu. Kalau misalnya cadar, oke baru 2016 ya pakainya, yang enggak buka tutup itu 2016. Tapi kalau dulu dari dulu aku kecil itu pakainya pas mau ngaji aja gitu, pas mau ngaji baru pakai, karena bukan keinginan tapi emang dasar ikutin peraturan pesantren gitu. Cuman tuh ikutin peraturan pesantren aja. Nah, jadi awal 2016 itu, kayak 2016 lah, aku udah putusin untuk pakai cadar tapi nggak buka-buka lagi karena makin kesini kok rasanya makin nyaman gitu, pakai cadar makin nyaman rasanya. Ya udah, aku 2016 putusin untuk bercadar. Itu aku udah kuliah ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan aku ini emang nggak terlalu yang wow kamu tuh pakai cadar ya, udah ini ya, udah itu ya, enggak. Orang nggak kaget lagi karena emang nggak jadi hal yang aneh lagi di sini, di lingkungan kami itu. Cuman aku tuh kuliah melewatin kota ke sana, kota tempat aku tinggal. Jadi lewat ke sana, mungkin di sana banyak pendatang asli daerah sini, orang-orang luar, ada juga orang-orang yang mungkin dia bukan Islam ya, non Muslim gitu. Nah, jadi sempat juga aku dikatain dipakai cadar gitu. Sempat aku bilang, ini mungkin buat teman-teman boleh ya, tapi jangan dipraktekin deh. Sempat aku bilang, enggak kok, Ona ada tau nggak kenapa aku pakai cadar? Aku bilang, kalau misalnya aku nggak pakai cadar, itu mobil angkutan umum di jalan pada nabrak kalau aku lewat.
Tahu nggak kenapa? Saking bersinarnya. Makanya aku pakai cadar, aku bantu mereka. Kayak gitu aku jawab. Kenapa sih gitu? Apa masalahnya? Lagian orang pakai cadar bukan karena dia jelek kok, gitu. Ngapain ditutup? Kalau misalnya niat kita pakai cadar untuk menutupin wajah kita yang mungkin ada kekurangan, niat kita seperti itu kita nggak akan dapat ridhonya Allah. Kenapa kita tutup? Tapi apa yang udah Allah beri untuk kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah beri itu. Jadi ini semua mungkin tergantung niat juga, ya kan? Tergantung niat kamu pakai cadar untuk apa. Tapi saran aku, kalau misalnya ada wanita bercadar yang niatnya seperti itu, niatnya cuman mau menutupin kekurangan yang ada di wajahnya, berarti itu niatnya udah salah, dari awalnya aja udah salah gitu. Tuh tanpa dipungkiri, mungkin ke depan dia akan buka kalau niatnya seperti itu. Coba niatnya itu diganti ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai cadar, niatnya diganti. Jangan ikut tren. Pertama, jangan ikut tren, tapi murni karena ya cuma untuk mencari ridha Allah. Terserah mau teman-teman bilang so alim lah, inilah itulah, aku nggak tahu ya. Setiap manusia itu punya niat, punya tujuan, dan punya harapan tersendiri. Jadi kalau tujuan aku pribadi ya hanya aku dan Allah yang tahu. Tapi untuk semuanya aku cuman berharap mendapatkan ridha Allah dengan pakaian aku yang sekarang gitu. Karena emang dari dulu aku pakaiannya syar'i, cuman dulu dari kecil aku cuma nggak pakai cadar aja gitu. Sekarang perbedaannya itu cuman pakai cadar. Dan waktu keluar ada perkataan yang seperti itu. Jadi cara nanggepinnya kayak gimana? Marah? Nggak usah marah, maksudnya senyum aja gitu. Ya bercanda aja, bilang aja kayak yang aku bilang tadi. Oh karena mungkin kalau aku nggak pakai cadar ya gini-gini, kalian silau kayak gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama mereka. Mungkin mereka suatu hari nanti akan tahu sendiri arti makna dari pakai cadar itu apa. Ya udah senyum aja kalau mereka katain, jangan katain balik. Maksudnya ya udah gitu, bercanda aja, senyum aja, nggak usah dimasukin ke hati, ya kan? Anggap aja, oh itu perjuangan buat aku. Oh itu mungkin dengan itu aku bisa nikmatnya meraih ridha Allah. Ya udah, itu aja, kita akan mendapatkan pahala kayak gitu ya. Jadi jangan sampai itu malah katain orang, dosa itu kan. Pokoknya buat teman-teman semua yang emang lagi bercadar ataupun mau bercadar, tetap semangat bercadar karena kita itu menjalankan sunnah. Itu aja, kita mendapat pahala loh gitu. Kalau misalnya ada ujian, ada yang katain, ya udah gitu, sabar. Tapi kalau misalkan kita dilarang sama orang tua ataupun sama suami yang udah nikah nggak boleh pakai cadar, itu nggak boleh pakai karena mentaati perintah orang tua, mentaati perintah suami itu wajib. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya udah nikah terus teman-teman nggak dikasih pakai cadar lagi sama suaminya, itu nggak boleh pakai. Cuman buat para ikhwan, kalau punya istri bercadar, dia itu udah menjalankan sunnah, tapi pas nikah sama antum, dia malah antum suruh buka cadar, itu antum bisa jadi suami yang zalim. Karena kenapa? Istri antum lagi mencoba untuk menjadi lebih baik, mencoba untuk menjalankan sunnah, tapi antum suruh tinggalkan itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Jadi buat akhwati, kalau misalnya mau nikah, jelasin aku bercadar, bilang. Kalau misalnya dia bisa terima, kalau misalnya kamu ataupun kalau kamu misalnya siap untuk buka, lanjut. Tapi kalau misalnya kamu nggak siap buka, terus kamu udah jelaskan kamu bercadar, dia menerima, alhamdulillah gitu. Pokoknya mentaati perintah suami sama orang tua itu wajib. Ya, lebih baik tidak pakai cadar ketimbang kalian tidak nurut sama perintah orang tua dan suami. Tapi sangat disayangkan kalau orang tua atau suami yang melarang kita untuk berpakaian syar'i atau berpakaian islami. Tapi kalau misalnya tetap nggak dibolehin, nggak
nggak dikasih izin, dilarang, ya udah nggak apa-apa, buka aja, tapi tetap pakai pakaian yang syar'i. Karena pakaian yang syar'i itu aturan dari Allah, itu wajib, bukan sunnah. Jadi kalau misalnya ada suami atau orang tua suruh pakai pakaian ketat ataupun suruh buka hijab gitu biar nampak aurat, itu nggak boleh. Itu bisa dibantah. Karena kenapa? Kita itu kewajiban perempuan itu adalah menutup aurat. Itu bisa nego-nego ya. Pokoknya tetap perempuan itu kewajibannya menutup aurat, wajib. Perintah itu dari Allah, bukan dari manusia. Kita itu tetap menuruti perintah Allah. Kalau misalnya suami larang untuk pakai hijab, kita nggak boleh dengar. Kenapa? Karena itu perintah yang salah. Kenapa seperti itu? Sedangkan kita wajib mendengar dia. Karena kita nggak diwajibkan untuk mendengar perkataan makhluk. Kalau makhluk itu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dilarang sama Allah. Jadi kalau misalnya ada orang tua atau ada suami yang melarang kita untuk menutup aurat, itu bisa dibantah, boleh. Tapi kalau misalnya bercadar itu kan sunnah. Kalau misalnya dilarang nggak apa-apa, dia nggak berdosa, cuman sangat disayangkan gitu, karena istri atau anak kita mau jadi lebih baik kok dilarang-larang gitu ya kan. Terus cadar itu bisa kalian pakai kapan kalian mau, bisa kalian buka kapan kalian mau. Misalnya di tempat kerja aku nggak boleh pakai cadar, di tempat kerja nggak dikasih pakai cadar, boleh buka, nggak masalah, nggak berdosa. Di sekolah nggak dikasih pakai cadar sama kepala sekolahnya, nggak apa-apa, boleh buka. Di luar itu pakai gitu. Jadi ini itu bukan beban, karena pakai cadar itu sunnah. Ya, jangan jadikan beban untuk mendapatkan pahala begitu. Pokoknya buat teman-teman semua, pahamkan. Buat yang nggak pakai cadar, pahamkan kalau cadar itu sunnah. Jadi cadar itu bisa dibuka pakai. Jangan jadi permasalahan lagi. Sekarang banyak teman-teman yang salah paham. Hari ini dia pakai cadar, besok dia nggak pakai. Kenapa kayak gitu ya? Mempermainkan, enggak. Itu pemahaman yang menurut aku salah ya. Jadi selama dia menutup aurat dengan bagus, walaupun dia tutup buka cadar, itu nggak masalah. Yang jangan tutup buka hijab. Begitu ya teman-teman. Cuman aku sempat pas pakai cadar itu sampai saat ini ya, kawan-kawan aku sebagian nggak mau berkawan lagi sama aku gitu. Maksudnya kalau misal pergi terus, nggak ada ajak aku lagi kayak gitu. Ada sebagian yang seperti itu. Tapi qadarullah, alhamdulillah, Allah memberikan aku kawan-kawan yang solehah, masya Allah. Percaya aja, kalau misalnya kita mau berbuat baik, mau melakukan hal kebaikan, ada aja jalannya. Kita kehilangan ini, Allah kasih yang baru. Mungkin kayak gini, kamu tuh nggak cocok sama mereka, kamu sama ini aja ya, kamu udah berubah jauh lebih baik sekarang, kamu udah pakai cadar, ini kawan kamu ya, aku berikan. Allah berikan untuk kita kawan yang lebih baik gitu. Jadi begitu ya teman-teman, cerita aku. Ada pahit juga sih sebenarnya, sedih aja kalau misalnya kehilangan gitu kan. Allah tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan kan. Alhamdulillah, seperti aku bilang tadi, aku punya kawan yang lebih baik sekarang. Punya semua. Kalau misalnya ada saran atau apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalian kalau misalnya mau aku buat video apa, boleh, silahkan tulis di kolom komentar juga. Ambil yang baiknya ya, buang yang buruknya. Assalamualaikum, bye bye.